Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Geger Segoro Kidul. Cerita ini ditulis oleh Pandu Amerta sendiri. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Geger Segoro Kidul. Ya, sebenarnya Sukma pun tidak tahu kalau Rama akan datang kapan. Karena Rama menaiki sepeda motor, pastinya akan memakan waktu cukup lama di perjalanan. Hingga Aneka dibawa ke dalam kamar untuk istirahat dan menenangkan perasaannya. Tetapi tetap saja tidak bisa merasa tenang. Bahkan Sukma pun juga tidak bisa merasa tenang. Karena suara-suara ledakan di luar rumah masih terdengar hingga waktu hampir subuh. Angin malam berhembus pelan, menimbulkan hawa yang sangat dingin. Rama sudah memasuki perbatasan kota tempat tinggalnya. Sesekali Rama melihat jam di tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1. Rama masih terus melanjutkan perjalanannya karena tinggal sedikit lagi dia akan menyampai di rumahnya. Sebenarnya Rama sudah sangat mengantuk, tetapi dia merasa nanggung jika beristirahat. 1,5 jam perjalanan dari perbatasan kota, Rama sudah memasuki gapura desanya. Tetapi tiba-tiba dia merasa ada residu sosok gaib yang sangat besar sekali. Rama mencoba tidak memperdulikannya. Dia terus berjalan menuju rumahnya. Tapi kekuatan residu tersebut malah semakin kuat. Hingga dia melihat banyak sekali sosok ular di depan salah satu rumah. Dari kejauhan, Rama terus memperhatikan sosok-sosok ular tersebut. Sambil berjalan pelan menuju rumahnya. Saat Rama sudah sangat dekat dengan sosok tersebut, sungguh terkejut. Ternyata sosok ular tersebut sedang mengepung rumahnya. Rama langsung kepikiran akan nasib ibu dan istrinya. Di dalam, dia langsung menancap gas motornya untuk memasuki halaman rumahnya. Dia langsung mengetuk pintu dan memanggil-manggil istri dan ibunya. Assalamualaikum, Bu, Dek, ini Mas sudah nyampe, teriak Rama panik. Tidak ada jawaban sama sekali. Rama teringat jika kunci motornya ada kunci serep pintu. Dia langsung mengambil dan membuka pintu dengan kunci serepnya. Gelap. Semua ruangan sangat gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Rama dengan pelan-pelan melangkah menyusuri setiap kamar dan ruangan di rumahnya. Tapi dia tidak menemukan keberadaan istri dan ibunya. Bahkan di kamarnya tidak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya dia duduk di kursi ruang tamu dan mencoba menghubungi Sukma. Ayo toh Dek, jawab telepon Mas, gumamnya. Hingga akhirnya Sukma pun mengangkat telepon Rama. Tapi suara Sukma sangat pelan sekali. Halo Mas, kata Sukma pelan di dalam telepon. Kamu di mana? Ini aku sudah nyampe rumah. Kok rumah sangat sepi? Balas Rama dengan nada khawatir. Apa? Mas Rama udah datang? Jawab Sukma yang langsung menutup teleponnya. Tak lama kemudian lampu satu persatu menyala, mulai menerangi setiap ruangan. Dan muncul 3 orang wanita dari kamar ibunya Rama. Ada apa toh Dek? Kok kalian kelihatan ketakutan? Tanya Rama. Dari tadi kami bertiga mendengar suara-suara ledakan yang sangat keras loh Ram, jawab ibunya. Suara ledakan apa Bu? Loh, ini kan Anika. Kenapa kok bisa di sini? Tanya Rama kebingungan. Ceritanya panjang Mas. Tolong usir dulu makhluk-makhluk di luar itu Mas, ucap Sukma berbisik. Rama pun pamit untuk memasukkan motornya
sambil mengusir sosok-sosok ular tersebut. Sesampainya di luar, mulut Rama bergerak membacakan lantunan sebuah kidung yang tiba-tiba angin datang dengan sangat kencang yang mengakibatkan sosok-sosok ular tersebut tak tahan dengan kencangnya angin tersebut. Satu persatu dari mereka menghilang. Rama segera kembali masuk ke dalam rumah dan meminta penjelasan kenapa Anika berada di rumahnya dan kenapa sampai bisa ada sosok-sosok ular tersebut. Sukma dan Anika mulai menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, dan Sukma pun memberitahu jika pemimpin sosok-sosok ular itu adalah Nyi Blorong. Rama mulai bisa mengerti keadaan Anika, dan Rama pun tidak keberatan jika Anika berada di rumahnya. Bahkan Rama menyuruh Anika supaya Tio datang ke rumahnya secepatnya. Saat itu juga Anika menghubungi suaminya. Tetapi karena jam sudah sangat larut, jadi Tio tidak bisa dihubungi. Mereka pun memutuskan untuk istirahat. Suara ayam jantan berkokok terdengar di telinga Rama, yang menandakan hari sudah pagi. Rama segera bangun dan menjalankan kewajibannya sebagai orang yang beragama, yang diikuti oleh Sukma, sang istri. Dan setelah melakukan kewajibannya, mereka berdua jalan-jalan pagi di sekitar rumahnya. Mereka melihat tetangganya yang lagi mengecek rumahnya. "Pak Saipul, lagi ngapain?" tanya Rama. Ini loh mas, lagi ngecek genteng. Soalnya tadi malam seperti ada yang jatuh," jawabnya. "Suaranya seperti apa pak?" sahut Sukma. "Keras banget Mbak Sukma, seperti kejatuhan benda yang sangat besar," terangnya. "Tapi anehnya, sudah saya kelilingi tidak ada yang jatuh ya mas," lanjutnya. "Oh mungkin bukan genteng pak yang jatuh." "Ya sudah pak, saya lanjut jalan ya," kata Rama dan berjalan lagi. Saat Sukma dan Rama sampai di persimpangan jalan, dia melihat ibunya yang habis belanja dari warung. Rama pun menghampiri dan membantu membawakan belanjaan ibunya. Saat Rama melihat belanjaannya, dia menemukan sesuatu yang membuat Rama sangat senang. Apakah yang ditemukan oleh Rama? Ya, sesuatu tersebut adalah kue pukis rasa coklat. Rama sangat suka sekali kue pukis, dan saat itu juga dia mulai makan kue sambil jalan menuju pulang. Sukma dan ibunya yang berjalan di depan Rama tidak tahu kalau Rama sudah mulai memakan kue pukis tersebut. Tibalah mereka bertiga di rumah dan ternyata sudah ada motor yang terparkir di depan rumahnya. "Rama, itu bukannya motornya Tio ya?" ucap ibunya. "Iya kayaknya bu," jawab Rama yang masih sibuk mengunyah kue pukisnya. Ibunya pun merasa aneh dengan suara Rama, dan akhirnya dia menoleh ke arah Rama, dan ibunya langsung merebut kantong kresek belanjaan yang dibawa Rama. "Kamu ini kebiasaan loh Ram, kalau udah lihat makanan pasti gitu," bentak ibunya. "Ya ampun bu, cuma makan satu kok," kata Rama yang sambil garuk-garuk kepala. "Ih mas, kamu ini kayak gak pernah makan aja loh," tambah Sukma. Iya maaf, itu masih banyak loh kuenya, aku cuma makan dikit," jawab Rama. Rama pun langsung pergi masuk ke dalam rumah. Jika tidak segera pergi, dia akan tambah diomelin oleh istri dan ibunya. Saat Rama masuk ke dalam rumah, dia sudah melihat seseorang laki-laki yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Laki-laki tersebut sedang mengobrol dengan Anika. Betul, laki-laki itu adalah Tio, sahabatnya Rama yang sudah lama tidak bertemu.
Tio belum melihat Rama yang sudah masuk ke dalam rumah karena dia lagi fokus berbicara bersama Anika. Rama dengan iseng tiba-tiba memegang pundak Tio karena Tio merasa kaget. Yang tiba-tiba datang menyentuhnya. Refleks Tio langsung memegang tangan Rama dan memelintirnya. Rama pun merasa kesakitan dengan tangan yang sudah berada di belakang punggungnya. "Ampun Jo, ampun!" teriak Rama. Ram, maaf," kata Tio yang langsung melepaskan tangan Rama. Rama segera duduk di sebelah Tio dan masih memegangi tangannya yang masih merasakan sakit. Tak lama Sukma dan ibunya masuk ke dalam rumah. "Mas Tio, nggak usah minta maaf seharusnya. Itu hukuman buat anak yang sudah ngambil makanan tidak izin dulu," ucap ibunya Rama. "Apa sih Bu? Kan tadi Rama sudah minta maaf," sahut Rama. "Ram, Bapak kapan pulang?" lanjut ibunya. "Nggak tahu Bu, katanya kemarin akan tinggal beberapa hari lagi," balas Rama. "Ya sudah, kalian lanjutkan ngobrolnya ya. Dan ini ada kue Mas Tio, monggo dimakan ya," ucap ibunya Rama dan langsung berjalan menuju belakang. Yang diikuti Sukma di belakangnya. "Ya Bu, terima kasih," balas Tio. Obrolan dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu sudah dimulai. Sebelum Rama menanyakan masalah yang sedang dialami Tio, dia menanyakan kabar dan berbincang-bincang ringan. Anika pun menyusul Sukma ke belakang untuk membantu kegiatan pagi, yaitu memasak dan bersih-bersih. Dan saat itu Rama mulai menanyakan ke masalah intinya. "Yo, katanya kamu dan Anika sedang mengalami masalah ya?" tanya Rama. "Iya Ram, tapi masalah kali ini sepertinya sangat serius Ram. Karena ada sosok yang menurutku sangat berbahaya," lanjut Tio. "Tenang, pasti ada jalan keluarnya. Dan aku tidak akan membiarkan sahabatku kesulitan sendiri," ucap Rama. "Nanti kita samperin sosok tersebut yo," ucap Rama. Tio kaget mendengar perkataan Rama. Seolah Rama tidak tahu siapa sosok tersebut. "Tapi Ram, sosok ini bukan sosok sembarangan loh," ucap Tio ragu. "Ya, aku sudah tahu siapa sosok tersebut. Nyi Blorong kan?" balas Rama. Dengan santai Rama terus meyakinkan Tio. Karena Rama memiliki alasan kenapa tiba-tiba mengambil tindakan demikian. Karena Rama terus kekeh mengajak menemui sosok Nyi Blorong. Akhirnya Tio mengikuti rencana Rama. "Kapan kamu menemui dia Ram?" tanya Tio. "Nanti malam kita datang ke tempatnya," jawab Rama. Obrolan mereka berhenti saat Sukma datang dengan membawakan 2 cangkir kopi. Dan saat Sukma sudah pergi ke belakang lagi, mereka berdua kembali mengobrolkannya. Dan akhirnya mereka berdua sepakat saat malam hari nanti mereka akan mendatangi tempat yang menurut orang Jawa itu sangat sakral. Tidak sembarangan orang yang bisa mengunjungi tempat itu. Keraton Segoro Kidul. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sekitar pukul 20 malam. Tio sudah tiba di rumah Rama lagi. Dia segera mempersiapkan semuanya. Tetapi Rama sangat santai sekali, seolah dia sudah sangat siap. Tio melihat tingkah Rama merasa heran. "Ram, ini kita beneran mendatangi ke tempatnya?" tanya Tio. "Iya yo, itu jalan satu-satunya. Karena kita mencari pelakunya yang melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong. Itu nanti malah nambah masalah di keluarga Anika yo," balas Rama.
Tio terdiam. Dia tidak sama sekali terfikir tentang hal tersebut. Tio hanya menurut mengikuti rencana Rama. Saat Tio sudah siap untuk berangkat menuju keraton pantai selatan, dia menunggu Rama di ruang tamu. Dan kemudian Rama keluar dari kamarnya yang diikuti Sukma. Mereka berdua menghampiri Tio. "Yo, sudah siap?" tanya Rama. "Sudah, Ram," balas Tio singkat. "Ayo masuk ke kamarku," ajak Rama. Tio terlihat kebingungan kenapa masuk ke dalam kamar. Bukannya menuju ke pantai selatan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala Tio. Tetapi dia tidak bertanya langsung kepada Rama. Dan dia hanya mengikuti ucapan Rama. Sebelum mereka masuk ke dalam kamar, Rama memberi pesan kepada Sukma. "Dek, selama aku dan Tio di dalam kamar, tolong jaga Anika ya. Dan jangan keluar rumah." "Iya mas, kamu hati-hati ya," balas Sukma. Rama berjalan menghampiri Sukma dan mencium perutnya yang dimana dia sedang mengandung anak pertamanya. Setelah itu Rama dan Tio langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Tio baru sadar kalau mereka berdua menuju ke keraton pantai selatan dengan meraga Sukma. Dan Rama sudah menyiapkan keperluan yang akan dibawa. Sebenarnya Rama sudah menyiapkan semuanya saat Tio pulang. Jadi waktu Tio bersiap-siap, Rama terlihat santai. Rama menyuruh Tio duduk di tempat yang sudah dia siapkan. 2 sajadah yang sudah digelar di samping tempat tidur. Sebelum melakukan raga Sukma, Rama mengajak Tio untuk melakukan sembahyang terlebih dahulu. Mereka berdua melakukan sembahyang sendiri-sendiri. Tio segera melakukan perintah Rama, dan saat mereka sudah selesai sembahyang, Rama kembali memberi instruksi kepada Tio. "Yo, pegang keris di sampingmu, dan kita mulai melakukan meditasi," ucap Rama. Tio kembali dibuat bingung oleh Rama. Karena saat dia masuk ke dalam kamar, dia tidak melihat keris sama sekali. Kenapa bisa tiba-tiba ada keris di sampingnya? Tetapi Tio tidak banyak tanya. Dia langsung memegang keris tersebut dan meletakkan di depan dadanya. "Yo, pejamkan matamu," ucap Rama lagi. Tio langsung mengikuti perkataan Rama lagi. Dan Rama pun melakukan hal yang sama. Awalnya Tio masih tersadar dengan situasi di sekitarnya. Dia masih bisa mendengar suara-suara yang ada. Tetapi dengan perlahan, suara-suara tersebut hilang. Hening, sepi, gelap. Itu yang dirasakan Tio. Karena situasi yang sangat gelap, dengan perlahan Tio membuka matanya. Dengan samar dia mulai bisa melihat yang ada di depan matanya. Air laut yang begitu besar ombaknya. Dia mengamati ke sekitar dan dia langsung mengetahui di mana dia berada sekarang. "Bukannya ini tempat yang sama di penglihatanku waktu itu?" gumam Tio dalam hati. "Ya, tempat ini adalah tempat sosok Nyi Blorong," sahut seseorang di sampingnya. Dengan refleks Tio langsung menoleh ke samping. Dan ternyata itu adalah Rama. "Loh, Ram, kok kamu tahu yang aku ucapkan dalam hatiku?" "Lah emangnya kamu mengucapkan apa di dalam hatimu?" tanya Rama balik. "Lah itu tadi ucapanmu seolah menjawab pikiranku," balas Tio. "Alah, itu hanya kebetulan yo." Mereka berdua sudah berada di keraton pantai selatan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Tio dan Rama? Tio bingung harus kemana lagi. Karena di sana cuma ada mereka berdua. Dan Tio menanyakan kepada Rama. "Ram, kita harus kemana ini? Di sini tidak ada apa-apa," tanya Tio. Rama hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Tio. Dan Rama tiba-tiba memegang tangan Tio dan menariknya. Tio mengikuti Rama
yang mulai berjalan dengan tangannya yang masih dipegang oleh Rama. Kaki mereka berdua mulai menyentuh air laut. Dengan perlahan mereka berdua terus berjalan hingga setengah badannya sudah tenggelam di air laut. Karena Rama terus melangkah, Tio merasa ada yang aneh. Tetapi dia tidak berani menegur Rama. Dan dia terus mengikuti langkah Rama. Tubuh mereka mulai tenggelam hingga sampai leher. Tetapi Rama terus melangkah. Tio mulai panik. Dia mulai memejamkan matanya dan terus mengikuti langkah Rama. "Yo, kenapa kamu memejamkan matamu?" tanya Rama. "Cepat buka matamu," lanjutnya. Tio segera membuka matanya. Aneh, sungguh aneh. Yang tadinya mereka berdua berada di tengah laut hingga tubuhnya tenggelam. Tetapi saat Tio membuka matanya, mereka berdua berada di depan gerbang yang sangat besar. Tio memperlihatkan raut muka yang kebingungan. "Ini gerbang keraton pantai selatan, yo," kata Rama. "Ram, belum masuk aku sudah gemetaran, Ram," balas Tio. "Yo, tenang yo. Aku akan membantumu sampai ini selesai semua," ucap Rama. Tio hanya menghela nafas panjang. Saat Rama mau membuka gerbang besar tersebut, tiba-tiba di samping kanan kiri gerbang terdapat sosok laki-laki yang terlihat seperti prajurit. Kedua laki-laki tersebut tidak memakai baju. Mereka membawa tombak dan sebuah tameng. Rama dan Tio diberhentikan oleh kedua laki-laki tersebut. Akhirnya Rama dan Tio kembali melangkah mundur. Kedua sosok prajurit tersebut tidak mengucapkan perkataan apapun. Mereka hanya mencegah menggunakan tombak yang mereka silangkan. "Ram, apa kita tidak boleh masuk ke dalam?" tanya Tio lirih. "Entah, aku juga nggak tahu yo," jawab Rama. Rama kembali mencoba untuk masuk ke dalam. Tetapi lagi-lagi dua prajurit tersebut menahan dengan tombaknya. Tetapi Rama terus menerobosnya hingga membuat penjaga tersebut marah. Tetapi tetap dia tidak mengucapkan satu kata pun. Karena Rama terus menerobosnya, akhirnya kedua prajurit tersebut memegang kedua tangan Rama dan melemparkannya. Rama terlempar dan tersungkur. Tio dengan cepat membantu Rama untuk berdiri lagi. "Yo, jika kita tidak bisa masuk, kita buat penghuni di dalam keluar," ucap Rama serius. "Sudah Ram, jangan. Kita cari cara lain aja," cegah Tio. "Tidak yo, kita harus selesaikan," bantah Rama. Rama langsung mengambil keris di pinggangnya. Dengan perhitungan yang matang, Rama langsung menyerang kedua prajurit penjaga tersebut. Tetapi Tio hanya melihatnya saja. Suara pusaka beradu menjadi intens, yang artinya pertarungan antara Rama dan dua prajurit benar-benar serius. Bukannya membantu, Tio hanya melihat pertarungan Rama. Dia tidak percaya melihat Rama memiliki kemampuan yang luar biasa. Padahal dulu Tio lah yang selalu di paling depan soal tentang hal-hal spiritual. Tetapi kali ini sahabatnya dulu yang paling pendiam lah yang paling di depan dan selalu dapat diandalkan. Karena pertarungan Rama dan dua prajurit tersebut mengakibatkan kegaduhan yang luar biasa. Satu persatu prajurit dari dalam gerbang mulai muncul. Bukannya menghentikan pertarungan, mereka malah ikut turun di pertarungan tersebut. Karena mulai banyak yang membantu prajurit tersebut, Rama mulai kewalahan menghadapinya. Tio yang melihat Rama sudah kelelahan, dia langsung melompat di tengah-tengah pertarungan dan memiting salah satu prajurit. Lalu Tio hajar hingga prajurit tersebut tidak berdaya. Dua roh manusia yang datang untuk mencari sumber masalah yang sedang mereka hadapi.
malah berakhir menjadi pertarungan antara penghuni dunia lain. Karena pertarungan tidak kunjung selesai, tiba-tiba terdengar suara lonceng berbunyi. Dan suara seperti kereta yang mulai mendekat di pertarungan tersebut. Rama mendengar suara tersebut dan dia langsung menyadari kalau itu adalah suara sebuah kereta kencana. Rama segera berhenti dan mulai mencari sumber suara tersebut. Dan benar, dari jauh dalam ada sebuah kereta kencana yang ditarik oleh 2 kuda. Kereta tersebut berwarna kuning keemasan. Dan ada sosok wanita bermahkota yang memakai baju berwarna hijau. Sosok tersebut memegang sebuah tombak yang memiliki ujung 3 cabang runcing. "Tio, mundur! Sang penguasa sudah datang, yo!" teriak Rama. Tio langsung mundur dan berdiri di samping Rama. "Siapa, Ram?" "Penguasa pantai selatan, yo," jawab Rama. "Nyi Roro Kidul, Ram?" tanya Tio memastikan. "Iya," jawab singkat. Dari pihak prajurit banyak yang tumbang karena Rama dan Tio bukan roh manusia biasa. Mereka berdua memiliki kemampuan yang jarang dimiliki orang. Beberapa prajurit yang masih tersisa, mereka langsung menunduk. Saat kereta Nyi Roro Kidul mulai melewati mereka, hanya Rama dan Tio yang tidak menundukkan dadanya. Mereka berdua hanya tetap berdiri tegap dan menatap sosok wanita anggun yang mulai bergerak turun dari kereta kencananya. "Siapa yang berani mengacaukan di wilayahku?" ucap pelan tapi penuh dengan wibawa. "Mohon maaf sebelumnya, aku yang memulainya," jawab Rama dengan tegas. "Itu memang rencanaku untuk memancing Anda keluar, karena aku tidak diperbolehkan masuk ke dalam keraton Anda," lanjut Rama. "Ada kepentingan apa kamu datang ke sini?" tanya lagi Nyi Roro Kidul. "Untuk mencari sumber masalah yang sedang dialami temanku ini. Karena istri dari temanku ini mau diambil oleh sosok siluman ular yang bernama Nyi Blorong," jawab Rama. "Apakah Anda mengetahui tentang sosok tersebut?" tanya Rama kembali. Sosok Nyi Roro Kidul terdiam sebentar dan dia mulai berbicara lagi. "Iya, itu adalah tangan kananku dan dia adalah panglima di keratonku. Apa yang sudah dia lakukan kepada temanmu itu?" tanyanya lagi. "Apa bisa saya bertemu dengannya?" "Karena urusanku hanya dengannya, bukan dengan Anda," balas Rama. Nyi Roro Kidul hanya terdiam, tidak mengiyakan pertanyaan Rama. Dia malah melihat Rama dengan serius sekali, seolah dia tahu apa yang akan terjadi bila Rama bertemu dengan Nyi Blorong. "Kalian silakan masuk dulu ke dalam keraton. Kita bicarakan di dalam," ucapnya dan kembali naik ke atas kereta kencananya.